Oke, lagi bersama saya Diman Windiwijaya. Pada kesempatan kali ini ada motor yang harus kita review dikit-dikit, tipis-tipis. Apa saja yang sudah dimodif dan apa saja sih motor ini yang kendalanya setelah kurang lebih 5 tahun berlalu sejak keluarannya. Nah, ini adalah Beat keluaran tahun 2015. Nah, untuk warnanya ini warna putih merah sama kayak di STNK, belum ada perubahan. Tetapi di sini sudah dilakukan perubahan pada joknya ya. Ini joknya alay banget ya kan. Dia sudah menggunakan joknya yang sudah di custom dan disopak ya, kalau bahasa di sininya disopak ya. Jadi udah dipapas ya. Ini gak nyaman dan gak recommended banget ya. Ini gak nyaman banget menurut saya. Dan untuk yang lainnya kita beralih dari depan. Untuk yang atasnya kita masih standar ya. Untuk spionnya masih standar juga, cuma untuk saklarnya dia sudah, ini kan motornya yang otomatis nyala ya, tapi di sini kita menggunakan lampu, menggunakan saklar yang bisa di off kan. Nah, contohnya kayak gini, ini kan bisa dimatikan ya. Kalau misalkan bawaannya kan ini langsung nyala ya, tapi ini bisa dimatikan karena saklar yang tadi ya. Ini saklarnya murah kok, jadi plug and play juga, langsung aja dibeli, bebas terserah dimanapun ya. Oke. Untuk bagian depan, ini tamengnya masih standar, gak ada repaint-repainan. Dan untuk lampunya kita menggunakan lampu LED ya. Ini kurang lebih berapa ya? Ini lampu LED apa ya? Saya kurang tahu ya untuk mereknya. Yang jelas ini menggunakan lampu LED yang warna putih. Nah, untuk spakbor dia sudah banyak goresan ya. Setelah lebih dari 5 tahun pemakaian, untuk sehari-hari dia sudah ada lecet pemakaian ya, wajar lah. Namun untuk di bagian gearboxnya ini sudah mati. Jadi untuk gearbox ini untuk membaca kecepatan di bagian kilometer di atas ya. Ini kan masih manual, belum yang otomatis, belum yang digital ya. Ini masih kilometer yang manual yang ngambil dari putaran roda ini. Nah, terus untuk peleknya yang depan di sini sudah di repaint ya. Dari warna hitam menjadi warna abu-abu. Nah, seperti ini grey ya. Dan untuk bannya dipasang dengan ban donat ya, ukurannya di sini 90-80. Ini cocok banget yang suka nikung-nikung tapi jangan terlalu nilep ya. Ke mereknya merek apa nih? Mizel ya, dari merek Mizel dengan ukuran 90/80 ya. Kita lanjut ke bagian dek tengah ya. Untuk dek tengah di sini kita sudah kasih warna hitam. Ini kan lebih pekat ya. Awalnya ini sudah pudar karena kita sudah menggunakan penghitam yang sudah saya review di platform sebelah. Kita sudah hitamkan dengan produk tertentu ya, menggunakan Aero Black ya. Nah, dan untuk tamengnya juga kita sudah hitamkan, dan pokoknya bodi-bodi kasar yang sudah pudar kita sudah hitamkan. Nah, untuk yang belakang kita sudah menggunakan masih pelek standar dengan repaint ya, sama kayak yang depan warna grey atau warna abu-abu ya. Ini abu-abu. Dan untuk ukurannya sama ya, 90/80 ring 14. Ini menggunakan ban dari Maxxis ya. Untuk kondisi yang becek menurut saya rada ini ya, rada licin ya. Rada licin teman-teman. Oke, dan untuk sebelah kiri ini masih standaran, benar-benar motor standar daily use ya. Gak ada perubahan di bagian loler ataupun paketan kirian-kirian yang banyak sekarang beredar. Ini benar-benar motor standar, dan menurut saya motor Beat ini kelebihannya ya dibandingkan Matic lain, menurut saya dari Honda Beat ini lebih kokoh di bagian kaki-kakinya ya. Kalau misalkan motor lain itu kayak jagreg ya, agak keras. Tapi untuk Beat, apalagi Beat Karbu saya pernah pakai, itu yang original dari benar-benar bawaan pabrik, itu enak banget. Beat Karbu itu enak banget di bagian kaki-kaki, yang depan gak berisik, yang belakang juga empuk dan stabil lah. Nah, untuk kekurangan motor ini menurut saya apa ya? Untuk kekurangan motor ini sekarang menurut saya di bagian ini nih. Ini kita sudah sopak jadi gak ada kenyamanannya berkurang, dan juga ini speedometernya juga sudah mati karena tadi sensornya sudah rusak ya. Dan ada satu lagi yang menurut saya ini jadi PR nih. Saya belum coba perbaiki motor ini. Bisa teman-teman, kayak kita coba nyalakan ya. Nah, untuk langsam ini masih normal, nggak ada berebet apapun. Cuman ketika langsamnya naik nih, teman-teman bisa dengar nggak? Nih, aman ya. Cuma kita naikkan nih. Nih,
berbet teman-teman ya, berbet nih. Ini sudah pol ya. Nah, ini masih jadi PR. Kira-kira apanya ya? Kalau misalkan teman-teman tahu, boleh di komen aja. Keseluruhan motor ini masih enak buat harian, meskipun sudah lebih dari 5 tahun. Sama kayak Jupiter MX yang punya saya, deket teuing. Ini masih enak buat harian, cuma ya PR-nya tadi di bagian RPM atas, ketika kita lagi nyalip, itu nyendat-nyendat dan RPM-nya turun. Oke, mungkin secara keseluruhan motor ini masih enak dan nyaman buat harian, cuma berkurangannya di bagian jok aja. Dan satu lagi, di bagian RPM-nya, ini motornya kurang perawatan mungkin ya, karena sering dipakai tiap hari jadi lupa merawatnya. Dan untuk RPM-nya yang tadi ya, kekurangannya RPM di bagian atas, jadi sulit kalau kita lagi nyalip di bagian lagi posisi nanjak ya, karena dia berbet ya di bagian RPM atas ya. Nah, jadi mungkin itu kekurangannya, dan untuk kelebihannya secara keseluruhan motor ini masih enak dipakai harian, dan untuk sekarang nggak kalah sama zaman ya, motor ini masih banyak mengaspal di jalanan. Dan ya sekian mungkin dari saya, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.